tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Biarlah hati kita selalu bersorak memuji dan memuliakan Tuhan. Kita mau buka hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas kasih dan kemurahan-Mu yang begitu besar, sehingga sampai saat ini Engkau masih berkenan untuk mengumpulkan kami, untuk bersama-sama memuji dan memuliakan Engkau, untuk bersama-sama menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami percaya satu hal Tuhan, Engkau Tuhan kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang selalu tinggal bersama kami. Firman-Mu pun berada di dalam hati kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah hati kami boleh selalu bersyukur kepadamu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan biarlah hidup kami ini menjadi penggenapan akan firman-Mu Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Engkau yang sempurna Tuhan dalam rencana. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Dan saat ini Tuhan, biarlah kami boleh bersama-sama menyiapkan hati kami Tuhan untuk menyembah Engkau. Kami sembah Kau Tuhan, karena Engkaulah Tuhan kami sembah Engkau Tuhan. Kaulah Tuhanku,
Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami Tuhan. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Kami sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Dengan lebih tinggi lagi kami menyembah Engkau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kami puji Engkau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Tuhan, kami muliakan Engkau. Kau gunung batu keselamatan kami, Kau kota benteng hidup kami, Kau keselamatan kami Tuhan. Kami tinggikan Engkau Tuhan, kami muliakan, kami agungkan, kami sembah Kau Tuhan. Ya Ramalashe, Kira Ramalashe, Kira Ramalashe, Kira Ramalashe, Kira Ramalashe. Hallelujah.
Haleluya, 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 Allah Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa. Hari ini kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Kami boleh merasakan kehadiran-Mu bersama-sama dengan kami saat ini Tuhan. Engkau Allah kami yang luar biasa. Engkau Allah kami yang begitu mengasihi kami. Sehingga kami merasakan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Firman-Mu yang tinggal di dalam hati kami. Pemeliharaan-Mu yang selalu menyertai kami. Pelukan hangat kasih-Mu Tuhan yang membuat kami merasa aman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan saat ini kami semua mau mendengarkan apa yang menjadi keinginan-Mu untuk kami Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, bersabdalah Tuhan. Kami semua anak-anak-Mu siap mendengarkan. Pakai pewarta-Mu, Ibu Esther Kandau Tuhan. Biarlah ia menjadi kepanjangan dari mulut, bibir, dan lidah-Mu Tuhan. Dan biarlah mulut, bibir, dan lidahnya Kau urapi dan Kau berkati Tuhan. Dan biarlah apa yang disampaikannya kepada kami hanya berasal dari Engkau. Dan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan Ibu Esther Kandau. Saat ini kita akan sama-sama mendengar firman Tuhan. Jangan jadikan saya co-host, tapi biar aja yang kalian yang menangani, saya memberitakan. Karena kalau nggak ada storing nanya nanti. Shalom, shalom, shalom. Tuhan Yesus amat sangat baik. Kalau pada pagi hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama, tolong hati kita arahkan kepada Tuhan. Dan hati kita kalau kita arahkan kepada Tuhan, maka berkat itu tercurah di dalam hidup kita sekalian. Saya akan mulai dengan tanda kemenangan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tanda kemenangan ini sungguh luar biasa, di mana kita tahu Yesus Kristus menang di atas kayu salib. Sekali lagi tolong jangan jadikan saya co-host. Karena kalau enggak nanti tiap kali muncul. Jadi jangan jadikan saya co-host. Boleh enggak dari awal lagi?
Nanti tiap kali ada muncul. Mohon kepada host, jangan jadikan saya co-host. Oke. Sekali lagi, shalom, shalom, shalom. Pagi hari ini kita berkumpul dalam nama Yesus dan kita akan membahas firman Tuhan. Firman Tuhan temanya adalah firman tinggal di antara kita. Mari sama-sama kita buka yang terambil dari Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikannya. Tuhan itu baik. Dia yang adalah firman dari kitab Kejadian, di mana berfirmanlah Allah. Kalau tentang firman, maka itu adalah Yesus. Berfirmanlah, maka jadilah terang. Ketika Tuhan berfirman, Dia pisahkan gelap dengan terang. Tuhan itu luar biasa, dahsyat kuasanya. Mari pada pagi hari ini kita sama-sama merenungkan. Dan kitab suci berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita melihat kemuliaannya. Sungguh luar biasa. Bahwa kemuliaan Tuhan saudara dan saya bisa lihat. Setiap hari ada kemuliaan Tuhan yang kita lihat, yang kita alami, dan sungguh luar biasa Tuhan. Mari kita sama-sama buka firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Lukas. Injil Lukas 2 ayat 6 dan 7. Kan tadi sudah dikatakan firman Tuhan itu diam, tinggal di antara kita. Pada ayat 6 dan 7 dari Injil Lukas 2 berkata demikian. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan kain lampin. Dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ketika raja di atas segala raja masuk di dalam dunia ini, harusnya dia lahir di tempat yang mewah sekali. Harusnya dia lahir di istana. Tapi dia jadi sama seperti manusia. Bayangkan, dia datang, dia lahir di kandang, dan dia dibungkus dengan kain lampin. Sekarang kan kalau orang kaya, kalau babynya lahir, maka dia pakai baby Dior. Wah, bajunya mewah, baby Dior. Tapi ketika Tuhan Yesus lahir di dunia ini, dia tidak punya baby Dior. Dia tidak punya pakaian yang indah. Dia tidak punya pakaian yang mahal. Bahkan tidak ada pakaian. Jadi dibungkusnya dengan kain lampin. Saudara mau tahu itu kain lampin itu sama seperti kain pel. Kain yang paling murah. Kain yang ada di dalam kandang. Itu yang dipakai untuk Yesus. Padahal dia adalah raja di atas segala raja. Dia lahir sebagai manusia. Sangat amat sederhana. Dan firman Tuhan berkata di sini, dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka. Saudara, Tuhan Yesus pernah merasakan. Bunda Maria Yusuf pernah merasakan. Ketika melahirkan Yesus, Bunda Maria ini
Firman Tuhan berkata, tidak ada tempat baginya. Jadi kalau kita alami dalam hidup ini, di dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana Tuhan yang mengalami tidak ada tempat, dia sudah alami. Kalau kita mengalami tidak ada tempat, mungkin di pekerjaan, mungkin di keluarga, kita dianggap sepi, dianggap remeh, tidak ada tempat bagi kita. Sedangkan kita tahu Tuhan Yesus pernah alami, tidak ada tempat baginya. Sehingga di mana dia dilahirkan? Di kandang. Di mana dia dibaringkan? Firman Tuhan berkata, dia dibaringkan dalam palungan. Sebegitu murah sekali. Tapi karena dia datang, raja di atas segala raja, dia datang sebagai manusia. Sehingga saudara bisa lihat dan kita sekalian bisa lihat apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, Tuhan pernah rasakan. Bahkan lebih daripada apa yang kita rasakan. Yang paling hina, tidak ada kan daripada kita yang bercita-cita supaya cucunya atau anaknya lahir di kandang. Tidak ada. Pasti kita mau lahir di rumah sakit. Minimal di rumah sakit kecil. Tetapi Yesus lahir di kandang. Dia pakai pakaiannya yang sangat murah karena dia tidak punya pakaian. Dia lahir sebagai orang miskin. Dia datang ke dunia ini sebagai orang miskin. Padahal dia yang punya jagat raya ini. Semua dia yang punya. Tapi dia luar biasa. Dia merendahkan diri sedemikian rupa. Supaya kalau kita yang merasakan tidak ada tempat bagi kita, maka kita tahu Tuhan Yesus pernah merasakan demikian. Sama-sama kita buka di dalam Injil Lukas 2 ayat 24. Ketika tiba saatnya dia harus dibawa ke Bait Allah, orang tuanya menyerahkan anaknya yang bayi ini, yang kecil ini di Bait Allah. Dia yang adalah Allah, tapi orang tuanya taat dan tunduk pada peraturan yang ada pada saat itu, bahwa anak ini harus diserahkan di Bait Allah. Seperti tertulis pada ayat 23 dari Injil Lukas 2, firman Tuhan berkata demikian, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang telah difirmankannya kepada hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Bayangkan, dia yang adalah Allah yang kudus. Dia 100% Allah. Tapi ketika dia masuk ke dalam dunia ini, dia menjadi 100% manusia. Dia adalah Allah yang kudus. Tapi ketika dia berada di dunia ini, dia juga diserahkan dan untuk dikuduskan, kata firman Tuhan. Dia yang kudus diserahkan untuk dikuduskan. Betapa rendah hati orang tuanya, Bunda Maria dan Santo Yusuf. Betapa rendah hati mereka. Mereka taat dan tunduk pada peraturan yang ada. Biarlah kita belajar dari Bunda Maria, dari Santo Yusuf, bahwa ketaatan itu harus ada pada kita. Di dalam gereja Katolik sangat digarisbawahi untuk taat dan tunduk. Tidak ada pemberontakan. Kita harus taat dan tunduk apa yang atasan kita katakan, apa yang firman Tuhan katakan, kita belajar di dalam gereja. Taat dan tunduk. Karena mereka orang miskin,
mereka juga harus bawa persembahan. Bisa saja Bunda Maria berkata, kan dia Tuhan, dia Allah, ngapain bawa persembahan? Tapi Bunda Maria taat dan tunduk, dan dipersembahkannya. Firman Tuhan berkata, sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Ketika dia menjadi manusia, peraturan yang ada pada saat itu, norma-norma yang ada pada saat itu, dia taat dan orang miskin harus menyerahkan sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Dari persembahan ini kita bisa lihat bahwa sungguh dia orang miskin. Dia yang adalah kaya, dia mau menjadi miskin bagi kita, agar kita yang miskin boleh menjadi kaya di dalam dia. Di dalam rahmatnya, di dalam karunia-Nya, kita boleh menjadi kaya di dalam Yesus Kristus. Karena dia menjadi miskin bagi kita. Supaya dia berikan kekayaan kepada kita sekalian. Terima kasih Tuhan. Engkau begitu baik. Engkau begitu luar biasa bagi kami umat manusia. Dan kitab suci berkata di dalam Injil Lukas, sama-sama kita baca Injil Lukas, bagaimana Tuhan sebagai manusia dari bayi, dari kecil, dia sungguh hidup sebagai manusia. Sekalipun dia Allah 100%, tapi ketika dia masuk ke dalam dunia ini, dia hidup sebagai manusia 100%. Kita lihat ketika Bunda Maria dan Yusuf menjemput Yesus dari Bait Allah, di mana dia mengajar di sana pada umur 12 tahun, pada ayat 50 daripada Injil Lukas 2 berkata demikian. Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Renung-renungkan ketika Yesus menjadi manusia dan dia tinggal di antara kita. Dia yang adalah Allah, dia yang adalah Tuhan, tapi dia beri dirinya diasuh oleh orang tuanya. Dia tinggal di dalam rumah orang tuanya, yaitu Bunda Maria dan Yusuf. Dan dia beri dirinya diasuh oleh mereka. Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Dia dididik, dia diasuh, dia beri dirinya dididik, dia beri dirinya diasuh, dia beri dirinya taat kepada orang tua, dia beri dirinya untuk dengar-dengaran kepada orang tua. Luar biasa. Dijauhkanlah daripada kita menjadi pemberontak. Tidak mau dengar kepada orang tua, tidak mau taat dan tunduk. Ambil contoh dari Tuhan Yesus. Ketika dia menjadi manusia, dia tinggal di antara kita. Sejak bayi, remaja, dia memberi dirinya diasuh oleh mereka. Siapa itu mereka? Bunda Maria dan Yusuf. Mereka manusia biasa. Sedangkan dia Allah. Tapi dia sungguh kosongkan dirinya. Dan menjadi sama seperti manusia. Dia beri dirinya dididik dan diasuh. Luar biasa. Terima kasih Tuhan. Engkau berikan teladan dan contoh yang luar biasa bagi kami. Ketika engkau masuk di dalam dunia ini. Engkau begitu taat, dengar-dengaran kepada orang tua. Engkau tunduk, luar biasa.
Ayat selanjutnya berkata, Injil Lukas 2 ayat 21. Bukan ini. Salah saya. Firman Tuhan berkata, ketika Tuhan Yesus dibaptis, Alkitab mencatat bahwa terbuka langit. Dan Tuhan berkata bahwa ini adalah anak yang kukasihi. Terbuka. Dia nggak perlu dibaptis sebetulnya. Tapi dia begitu ikut peraturan. Dia begitu taat dan tunduk. Sehingga Tuhan Bapa di sorga berkata, ini adalah anak yang kukasihi. Koyak langit itu. Terbuka langit itu. Saudara, mari kita belajar untuk taat seperti Tuhan Yesus. Supaya kita juga menikmati koyak langit itu. Terbuka langit itu. Di mana Tuhan berkata, Bapa berkata, ini adalah anak yang kukasihi. Mari kita bertumbuh. Hidup sebagai anak yang dikasihi Tuhan. Taat dan tunduk. Saudara-saudara yang kekasih. Selanjutnya dia masuk di dalam pelayanan. Injil Lukas 4. Ayat 32 berkata demikian, mulai dari 31. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota yang di Galilea. Lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Dia beranjak dari manusia biasa, dari bayi, anak, kemudian menjadi dewasa. Dia pergi pada hari Sabat dan mengajar. Mereka takjub mendengar perkataannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Biar kita belajar dari Tuhan. Supaya apa yang kita beritakan, apa yang kita katakan, karena itu datang dari Tuhan, diurapi oleh Roh Kudus, maka perkataan yang kita ucapkan juga, perkataan yang kita katakan, sama seperti Tuhan Yesus, perkataannya penuh kuasa. Tuhan, biar urapan turun atas kita sekalian, supaya kita alami apa yang Tuhan alami. Di dalam rumah ibadat itu ada orang kerasukan setan dan berteriak dengan suara yang keras. Hai engkau Yesus orang Nazaret, kata si jahat. Apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku datang, aku tahu siapa engkau. Yang kudus dari Allah. Si jahat, setan pun tahu bahwa Yesus itu yang kudus dari Allah. Keterlaluan kita ke manusia. Kalau tidak mau mengakui Yesus yang kudus dari Allah. Biarlah dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam perilaku kita, dalam bahasa sikap kita, kita akui Yesus adalah yang kudus dari Allah. Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih, kita diajar di dalam gereja Katolik. Kita dilatih, kita dengar firman Tuhan. Kita masuk dalam perayaan Ekaristi. Kita sambut tubuh dan darahnya. Biar tiap hari yang kita alami mengubah kita. Sehingga apapun yang kita kerjakan dan kita lakukan boleh nampak Yesus adalah yang kudus dari Allah. Yang kita sembah adalah kudus.
yang adalah Tuhan. Saudara, iblis saja mengucapkan Yesus yang kudus dari Allah. Siapakah kita untuk tidak mengakui Yesus yang kudus dari Allah? Firman Tuhan berkata di sini, Yesus berkata, pada yang kerasukan itu, diam, keluarlah daripadanya. Dan setan pun itu menghempaskan orang itu tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Saudara, tadi sudah dikatakan bahwa perkataannya penuh kuasa. Ketika Yesus membebaskan orang itu dari kerasukan setan, dari setan, dia sungguh-sungguh bebaskan. Dia berkata, diam, keluarlah daripadanya. Dan orang itu dibebaskan. Dan si jahat tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub lalu berkata seorang kepada yang lain, alangkah hebatnya perkataan itu, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar, dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Dan saya tersebar berita kemana-mana bahwa Yesus itu yang kudus dari Allah. Biarlah di dalam setiap pelayanan yang saudara dan saya alami, kalau kita ucapkan, maka kitab suci berkata, perkataan kita penuh kuasa. Kalau kita mengusir setan, maka setan itu pergi. Kalau kita tumpangkan tangan pada orang sakit, maka orang itu sembuh. Karena ini telah diberikan Tuhan kepada kita sekalian. Kita lihat di dalam Injil Lukas 10 ayat 19 berkata demikian. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Jadi ketika Yesus berjalan dan tinggal di antara kita, dia berikan kuasa itu luar biasa, sungguh luar biasa. Dia berikan kuasa kepada manusia, di mana dikatakan untuk menginjak ular dan kalajengking. Ular itu sifatnya selalu mau melilit. Dan kalajengking itu racun dia. Ada bisa pada dia. Baik pada ular maupun pada kalajengking ada bisa. Tapi Tuhan berikan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Saya ingat satu waktu kami pergi ke Kalimantan. Dan ada teman saya yang bercerita. Hamba Tuhan di sana ketika masuk di pedalaman. Mereka jampi-jampi dia. Kemudian di minumannya dimasukkannya racun. Dengan maksud supaya hamba Tuhan ini mati. Tapi kalau dia diutus oleh Tuhan, disuruh oleh Tuhan, maka racun itu tidak kena dan tidak membahayakan dia. Dia tetap hidup. Dan orang-orang sungguh-sungguh takjub melihat, kok seharusnya orang ini sudah mati. Tapi dia tidak tahu bahwa ada racun di situ. Nah dari situ dia bersaksi bahwa dia adalah pengikut Yesus Kristus, juru selamat, penebus umat manusia. Dan di daerah itu orang datang kepada Tuhan. Yang tadinya meracuni dia, orang datang kepada Tuhan dan percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Biarlah di dalam kehidupan kita, melalui apa yang kita alami,
dan apa yang kita lakukan, orang percaya kepada Tuhan. Tapi jangan coba-coba kau minum racun, dan di dalam nama Yesus kau minum racun. Mau coba-coba, mati nggak saya? Matilah. Kalau kau minum racun nggak disuruh oleh Tuhan, matilah kau. Tapi kalau kita berada dalam suatu tugas dan kita dicobai, maka Tuhan menjaga dan melindungi kita. Karena firman Tuhan berkata di sini, Tuhan memberikan kita kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang membahayakan kita. Saya bersyukur boleh masuk di dalam pelayanan dari tahun ke tahun. Tahun ini sudah 43 tahun kami masuk dalam pelayanan. Dan sungguh apa yang saya alami, apa yang tim alami, apa yang teman-teman alami, tidak ada yang membahayakan. Karena Tuhan Yesus Kristus beserta kita. Kuasa Roh Kudus mengurapi pertolongan daripada Tuhan setiap saat, setiap waktu tersedia bagi kita. Sehingga bahaya kita tidak alami. Saudara-saudara, di dalam Injil Lukas 10, ketika Yesus berada di dunia ini, sekali lagi kita lihat pada ayat 1 dan 2. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka. Selain dia beri kuasa, dia beri tenaga kepada mereka. Jadi kalau kita masuk dalam pelayanan, Tuhan beri tenaga. Jadi nggak lemas, nggak ada kekuatan. Tapi Alkitab berkata, dia beri tenaga, dia beri kuasa. Saya mengalami di dalam pelayanan, karena kadangkala kami baru tiba dan perjalanannya jauh. Kami baru tiba. Dan harus langsung masuk di dalam pelayanan. Heran, nggak capek, nggak penat, nggak lelah. Kalau saat Tuhan utus kita, dia berikan kekuatan dan dia berikan kita kuasa. Kitab suci berkata di sini, kuasa itu diberikan Tuhan untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah, untuk menyembuhkan orang yang sakit. Yang penting di dalam pelayanan, kita harus tahu bahwa kita diutus. Tugas utama kita adalah memberitakan kerajaan Allah. Memberitakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Masuk surga gratis karena sudah dibayar dengan harga yang amat sangat mahal. Dia berkorban bagi kita. Dia mati di atas kayu salib. Darahnya ditumpahkannya bagi kita. Dan darah anak domba Allah menyelamatkan kita. Itu berita yang paling utama yang saudara dan saya harus beritakan. Memberitakan kerajaan Allah, masuk surga gratis. Karena kita punya juru selamat, punya penebus yang sudah bayar lunas. Sudah bayar lunas di atas kayu salib. Di mana bagi mereka yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat. Kita kalau satu waktu kelak kita pulang ke rumah Bapa, kita meninggalkan dunia ini, kita tahu kita kembali ke rumah Bapa. Ada tempat bagi kita karena dosa kita telah ditebus, kita sudah diselamatkan, kita telah dikuduskan oleh pengorbanan Yesus Kristus Tuhan. Jangan sampai di dalam pelayanan kita sibuk dengan hal-hal yang lain. Baik kita menyembuhkan orang sakit, baik kita mengusir setan karena kuasa itu telah diberikan kepada kita. Tetapi jangan lupa tugas utama adalah memberitakan kerajaan Allah, masuk surga gratis karena sudah dibayar lunas oleh Yesus Kristus Tuhan.
Berbahagialah saudara-saudara sekalian. Kalau kita boleh terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berbahagialah kalau kita boleh menjadi pengikut Yesus Kristus. Berbahagialah kalau kita mengerti bahwa dosa kita telah ditebus dengan darah anak domba Allah. Saudara-saudara yang kekasih, dan bagi kita yang berjalan di dalam dunia ini, hati-hati dengan ucapan-ucapan yang kita sebut. Hati-hati, karena kita tahu kita yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus, kita harus hati-hati karena ada kuasa di dalam perkataan. Sama-sama kita buka firman Tuhan. Firman Tuhan yang terambil dari Amsal 18. Kita yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita yang sudah belajar dari firman Tuhan. Kita yang melihat contoh daripada Tuhan Yesus. Di dalam ayat 21 daripada Amsal 18 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Bagi kita pelayan-pelayan Tuhan, bagi kita orang percaya, orang tebusan, ketahuilah hidup dan mati ada di dalam lidahmu. Karena kita di backup oleh Roh Kudus. Hati-hati menggunakan kata-kata. Karena firman Tuhan berkata, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Biar dari mulut kita keluar berkat. Biar dari mulut kita keluar rahmat. Biar dari mulut kita kuatkan orang. Biar dari mulut kita sungguh-sungguh kita boleh memberi semangat, mendorong orang. Dan bukan mematikan atau melemahkan. Ketahuilah ada kuasa di dalam perkataan kita. Sebagaimana tadi juga dikatakan. Bahwa perkataan daripada Tuhan Yesus penuh kuasa. Dia juga memberikan kepada kita. Hati-hati menggunakan kata-kata. Di dalam firman Tuhan berkata 1 Yohanes 4. 1 Yohanes 4. Ayat 9 berkata demikian. Dalam hal ini kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Dia telah diutus. Dia tinggal di antara kita. Dan kasih itu ada di antara kita. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jika Allah demikian mengasihi kita, maka haruslah kita saling mengasihi. Saudara-saudara, kalau ada dendam, ada marah, ada benci, ada iri, ada dengki, cabutlah itu dalam hatimu dalam nama Yesus. Kita belajar mengampuni, kita belajar mengasihi seperti Allah mengasihi kita. Bukankah kita juga minta ampun kepada Tuhan untuk segala dosa, kesalahan, pelanggaran yang kita buat di hadapan Tuhan? Kita minta ampun kepada Tuhan, dan Tuhan dengan rela mengampuni. Jangan sampai kita minta ampun kepada Tuhan, tapi orang yang bersalah kepada kita, kita tidak mau ampuni. Jangan jadi seperti orang yang telah dibebaskan oleh raja, oleh tuannya,
dari sebegitu banyak hutangnya, dibebaskannya. Tapi ketika dia keluar dan ada yang berhutang kepada dia, temannya yang berhutang, dia cekek lehernya dan dia masukkan ke dalam penjara. Sehingga orang melapor kepada tuannya melihat, lihat, tadinya dia sudah dapat kebebasan daripada tuannya. Tapi ketika dia bertemu dengan orang berhutang padanya, dia masukkan ke dalam penjara. Mencekik leher katanya. Kita belajar dari firman Tuhan. Kalau kita sudah minta ampun dan kita diampuni, kita juga belajar mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Orang yang menyakiti kita. Orang yang mengecewakan kita. Kita belajar mengampuni. Dengan kekuatan sendiri, nggak mungkin kita bisa. Karena kita ingat apa yang dia katakan. Kita ingat apa yang dia buat. Itu segar di dalam ingatan kita. Tapi dengan pertolongan Roh Kudus, dia mampukan kita. Dengan kuasa Roh Kudus untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tuhan itu baik, amat baik, sangat baik. Kalau kita saja minta ampun, maka kita juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kita lihat di dalam Injil Matius 4. Injil Matius 4. Ayat 23 berkata demikian. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea sebagai manusia ketika dia datang ke dalam dunia ini. Dia tidak malas. Dia tidak tinggal di rumah dan tunggu orang datang padanya minta dilayani. Tidak. Tapi Alkitab berkata dia berkeliling ke seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat. Rajin Tuhan. Biar kita sekalian belajar dari Tuhan untuk rajin mengajar. Dia rajin mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit. Tuhan sudah perlengkapi kita dengan kuasa. Tuhan sudah berikan kepada kita kuasa untuk melenyapkan penyakit. Baik untuk orang lain maupun untuk diri kita sendiri. Kita berdoa kepada Tuhan. Kalau kita mau berdoa untuk orang sakit, tanya Tuhan. Apakah orang ini akan engkau sembuhkan? Atau apakah orang ini akan engkau panggil pulang? Jadi jangan sembarang berdoa, mau-mau kita. Tapi untuk setiap pelayanan, kita belajar bertanya kepada Tuhan. Karena kalau kita berdoa menurut pendapat kita mau orang itu sembuh, padahal orang itu sudah mau dipanggil oleh Tuhan, maka kita tarik-tarikan sama Tuhan. Saya ingat ipar saya. Dia sakit, almost dying. Kemudian dia bilang sama putranya, anaknya, tolong telepon Tante Esther. Maka anaknya telepon saya. Dia bilang, Tante, Papa mau minta didoakan. Oke, jadi saya berdoa untuk ipar saya yang almost dying. Tetapi pada saat itu Tuhan belum mau panggil dia. Walaupun udah nampaknya kayaknya dia udah mau pergi. Karena ada sesuatu yang mesti dia selesaikan dengan anak-anaknya. Beri waktu kepada anak-anak untuk sungguh-sungguh mengasihi. Dia juga diberi waktu untuk dikasihi. Jadi walaupun nampaknya udah mau mati, tapi Tuhan belum mau panggil.
Jadi saya berdoa, saya minta supaya Tuhan jamah dia, Tuhan sembuhkan. Dan ajaib Tuhan, dari udah tergeletak begitu, yang almost dying, the next day, dia bangkit, sehat, dan jalan. Tadinya udah gak bisa, dia jalan. Dan Tuhan masih beri dia beberapa waktu. Masih 2 minggu, dia ada bersama anak-anaknya. Saya berkata kepada anak-anaknya, kita sebagai anak pasti ada salah sama orang tua. Minta ampun sama papa. Jadi mereka peluk-pelukan, minta ampun kepada papanya. Dan papanya luar biasa mengasihi, juga mengampuni. Diselesaikan semuanya. Dan mereka minta ampun dan berkata, Papa, kami mengasihi engkau. Jadi pada hari-hari terakhir, daripada ipar saya, dia sungguh merasakan kasih daripada Tuhan melalui anak-anaknya. Kemudian bolak-balik masuk rumah sakit, keluar rumah sakit. Sesudah itu, pada akhirnya kembali anaknya telepon. Tolong doakan Papa. Dan saya berdoa. Saya baca Mazmur 23, saya berdoa. Dan tidak lama kemudian dia dipanggil pulang ke rumah Bapa. Jadi ada waktunya kita berdoa, orang itu sembuh. Tapi ada waktunya kita berdoa, Bapa sudah rindu kepada orang itu. Maka kita relakan dia pulang dengan penuh kasih. Saudara-saudara yang kekasih, Tuhan berkeliling. Ketika dia berada di dunia ini, dia berkeliling. Bicara berita tentang dia di seluruh Syria. Dan dibawanya kepadanya orang-orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit. Dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit. Apa ada yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Selama Tuhan Yesus diam, tinggal di antara manusia. Dia melayani, dia melayani, dia melayani. Tetap memberitakan kabar sukacita. Saudara dan saya, biar melalui kehidupan kita sekalian, tersiar berita, kabar baik, kabar sukacita tentang Yesus Kristus Tuhan. Saudara, saya sungguh bersyukur kalau di dalam pelayanan saya boleh merasakan kasih daripada Tuhan. Di dalam pelayanan saya boleh sungguh-sungguh pada saat diutus boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kita lihat masih yang terakhir ini, kuasa daripada Tuhan, sungguh dia menyatakan diri ketika dia berada di tengah-tengah manusia. Dia latih manusia. Sama ketika dia berada di dalam asuhan daripada orang tua, dia belajar. Kita juga harus belajar berada dalam asuhan Tuhan. Kita belajar dari firman Tuhan. Bagaimana Tuhan sanggup, mampu untuk teduhkan laut yang bergelora di dalam Markus 4 ayat 35 sampai dengan 41. Yesus berkuasa atas alam semesta. Saya ingat ada beberapa waktu kami berada di suatu daerah. Kemudian hujan turun. Wah, orang-orang mau pada lari. Mau cari tempat teduh karena kan hujan. Tapi saya masih ingat Ibu Mei Kelolong berkata, jangan tinggalkan tempat ini. Lihat mujizat Tuhan akan terjadi.
Dan apa yang terjadi? Yang hujan lebat itu tiba-tiba ada angin. Dan angin itu membuat di mana kami beribadah di lapangan itu seperti bolong. Ada lubang. Kanan hujan, kiri hujan, di sana hujan, di belakang hujan. Tapi di lapangan di mana umat Tuhan beribadah tidak hujan. Tuhan itu juga kreatif, kan dia kreator. Kalau kita lihat hujan yang tiba-tiba berhenti, udah sering lihat. Tapi kalau lihat ada bolong begitu, ada lubang di mana hanya orang yang beribadah kepadanya tidak kena hujan. Itu juga baru pertama kali saya lihat. Saya bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan bahwa Dia berkuasa atas alam semesta ini. Dia sanggup teduhkan ketika Dia berkata, diam dan tenanglah, maka badai itu berhenti. Dengan kata lain, Tuhan berkuasa atas alam. Selanjutnya kita lihat di dalam Markus 5. Dia berkuasa atas setan-setan. Dia pergi menyeberang dan di sana ada orang yang kerasukan setan. Cukup kuat katanya untuk dia berkeliaran di pekuburan dan bukit-bukit sambil berteriak memukul dirinya dengan batu. Orang ini kerasukan setan. Tapi firman Tuhan berkata, ketika dia melihat Yesus, dia berkata, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku. Tapi Yesus berkata, hai roh jahat, hai engkau roh jahat, keluarlah dari orang itu. Maka keluarlah dari orang itu dan masuk ke babi-babi. Kita lihat Yesus berkuasa atas setan. Dia tunjukkan, dia ajari kita yang tadi dia juga sudah berkuasa. Setan itu harus tunduk pada Yesus. Kalau kita di dalam Tuhan, setan tunduk pada kita. Karena yang memerintah di dalam hidup kita adalah Yesus. Pada ayat 19 daripada Markus 5 berkata, karena orang ini kepengen ikut Yesus. Dia sudah mengalami, dia dibebaskan dari kerasukan setan itu. Jadi dia kepengen ikut Yesus. Tapi Yesus berkata kepada orang itu pada ayat 19. Pulanglah ke rumahmu. Kepada orang-orang sekampungmu. Dan beritahukan kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Yesus, Tuhan Yesus atasmu. Dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Orang itu pun pergi dan mulai memberitakan di daerahnya Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus akan dirinya. Dan mereka semua menjadi heran. Bagi kita sekalian, ada pengalaman-pengalaman yang kita alami bersama Yesus. Kita harus pulang ke lingkungan kita. Kita harus beritahukan bahwa Yesuslah yang menyembuhkan kita. Yesuslah yang menyelamatkan kita. Yesuslah yang membebaskan kita dari belenggu-belenggu jahat. Dan Yesuslah yang memerdekakan kita. Berita ini, kesaksian ini harus kita katakan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan suruh pulang, kamu pulang ke rumah. Kan kita punya tempat di mana kita tinggal. Kita punya lingkungan, kita punya wilayah. Kita harus memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia berkuasa atas alam. Dia berkuasa atas setan. Ayat-ayat selanjutnya di mana ada perempuan mengalami pendarahan 12 tahun dia mengalami pendarahan, tapi dia berkata, asal ku jamah jubahnya aku akan sembuh.
Dengan kata lain, dia punya iman kepada Tuhan. Banyak dengar berita tentang Tuhan dan dia punya iman kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Yesus berkata, siapakah yang menjamah aku? Dan perempuan ini dengan takut dan gentar mengakui bahwa dialah yang menjamah. Perlu pengakuan. Karena kalau tidak kita pikir, oh dukun ini yang menyembuhkan, atau dokter ini yang menyembuhkan. Tentu kita perlu dokter. Tentu kita perlu obat-obat. Tapi ingat, Yesuslah yang menjamah dan menyembuhkan. Obat-obat tanpa jamahan daripada Tuhan, tanpa urapan daripada Tuhan tidak ada arti. Sepandai-pandainya dokter, kalau Tuhan tidak urapi dia, kalau Tuhan tidak jamah dia, dia tidak bisa menyembuhkan. Tuhan pakai para dokter. Saudara-saudara yang kekasih, dan kita belajar dari firman Tuhan ini, Tuhan berkuasa atas sakit penyakit. Dan yang terakhir, di mana kita lihat di dalam Injil Markus, di mana Tuhan masuk ke rumah Yairus. Anaknya sudah mati ketika dia masuk. Mereka itu berkata, percuma Tuhan datang, anakmu sudah mati. Tapi Tuhan suruh mereka semua keluar yang tidak punya iman. Dan dia berkata kepada anak yang sudah mati itu, bangunlah. Aku padamu, bangunlah. Anak itu. Saudara, Tuhan berkuasa atas maut. Biar kita sekalian belajar ketika dia berada di dalam dunia ini. Dia demonstrasikan berkuasa atas alam, berkuasa atas setan, berkuasa atas sakit penyakit, dan berkuasa atas maut. Dialah Yesus Kristus yang saudara dan saya sembah. Mari dari hari ke hari kita belajar mengenal dia lebih dalam. Dari hari ke hari kita mengalami dia lebih dalam. Dari hari ke hari kita beritakan betapa hebat, betapa dahsyat, betapa luar biasa Tuhan Yesus Kristus. Dia masuk ke dalam dunia ini, dia tinggal di antara kita, dan dia menjadi teladan dan contoh, dan dia kembali ke surga untuk menyiapkan tempat tinggal bagi kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya kembalikan kepada host. Terima kasih untuk Bu Esther yang sudah memberikan firman, sungguh luar biasa sekali semangatnya. Dan kalau saya berkatakan dalam firman yang dikatakan pada pagi hari ini adalah firman Yohanes bab 1 tadi, dan jika firman tinggal di dalam kita, kita pun juga mempunyai kuasa-kuasa seperti Yesus, yaitu bagaimana Yesus lahir dalam kesederhanaannya, dan Yesus berkuasa di alam semesta, berkuasa atas setan, dan Yesus berkuasa atas sakit penyakit, dan yang lebih dari itu, saudara-saudariku yang terkasih, bahwa hidup mati seseorang adalah dari lidahnya. Jadi anak-anak Tuhan harus selalu mengatakan yang positif, kuasa-kuasa Yesus itu, supaya kuasa Yesus itu juga bekerja di dalam hidup kita, dan tidak boleh memperkatakan hal-hal yang takut atau negatif. Begitu ya Bu Esther ya? Ya, amin, amin. Terima kasih. Tuhan senantiasa memberkati Bu Esther bersama dengan keluarga dan pelayanannya, dan kita dulu memang pernah pelayanan bareng-bareng di Ambon dan di beberapa tempat. Oh, sungguh indah. Kita berharap setelah pandemi kita bisa rame-rame pelayanan lagi. Saudara-saudara ini lewat, kita melayani bersama lagi. Amin, pasti. Dan saudara-saudariku yang terkasih, untuk Selasa yang akan datang, kita akan dilayani oleh Romo Ignatius Budiono Okarm dengan tema Daunnya tak pernah layu, apa saja yang diperbuatnya bermutu.
diambil dari Mazmur, dan saya harapkan Bapak Ibu yang terkasih bisa hadir bersama-sama dengan kami Bindoman Bunda Kudus setiap Selasa pagi pukul 10, dan room dari Zoom ini akan dibuka pukul 9.30. Dan pelayanan kami ini adalah gratis. Kami persilakan bagi Anda yang terbeban untuk memberikan persembahan kasih yang tertera di tempat ini, yaitu 088-544-6456 atas nama Ibu Cio Aida Indrawati atau Agnes Rosalina, dan jumlahnya bisa ditambah 1 di angka belakangnya. Dan selanjutnya kami persilakan kembali kepada pujian. Terima kasih untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Kami kembalikan pada tim pujian, sama hostnya Ibu Lisa. Terima kasih untuk para host, co-host, Ibu Lisa dan teman-teman, dan juga untuk semua tim yang sudah bertugas di dalam komunitas Bunda Kudus melalui Bindoman Zoom. Yudi, silakan Pak Yudi. Pak Yudi sudah bersama kita kembali belum ya? Pak Yudi tidak ada. Pak Yudi keluar, ya, PLN-nya mati. Oh, PLN-nya mati. Oke, kalau gitu kita akan mengakhiri virtual Zoom Bunda Kudus Bindoman ini. Kita akan mengucap syukur kepada Tuhan, dan baiklah, kita akan bawakan sebuah pujian tanpa musik. Atau bagaimana ini? Ada pemusiknya udah kembali belum? Sama, belum kembali semua. Oke, kita akan bawakan ya. Jalan Hidup Orang Benar. Kita ujian bersama-sama, bisa bertepuk tangan di layar. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Kami minta Ibu Esther untuk menutup dengan doa penutup pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih. Mari kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur Engkau yang kumpulkan kami menjadi satu untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan Tuhan, kami sungguh berdoa, biar apa yang kami dengar, firman yang hidup yang kami dengar, Engkau meteraikan dengan kuasa Roh-Mu yang kudus di dalam hati kami. Supaya langkah-langkah hidup kami memuliakan Tuhan. Supaya tersiar berita melalui kehidupan kami. Betapa hebat, betapa dahsyat, betapa luar biasa Tuhan. Kami juga sungguh berdoa untuk persekutuan Bindoman ini supaya dari hari ke hari makin diberkati, makin banyak orang, makin banyak jiwa boleh diselamatkan melalui pelayanan dari persekutuan doa ini. Kami berdoa, Engkau tolong untuk setiap daripada kami untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Taat dan tunduk dan pasti diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk ketuanya ya Ibu Ervina.
supaya dia makin diberkati, makin diurapi, makin dipakai oleh Engkau. Nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih Bapa, biar damai sejahtera daripadamu Engkau curahkan kepada kami. Kasih karunia daripadamu Engkau jamin dalam hidup kami. Dan kami boleh berjalan di dalam kuasa Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Tuhan Terima memberkati. kasih untuk semuanya. Tuhan Terima kasih Bu Esther. Kasih. Oke, bisa, no? Terima kasih. Terima kasih Bu Esther. Tuhan berkati. Sehat selalu, cantik selalu. Amin. Bu Esther. Tuhan berkati. Nanti biar resepnya tetap awet muda dan cantik ya, Lisa. Iya, betul. Puji Kasih Tuhan. juga buat Cantik selalu. Elvina. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Thank you. Sampai jumpa.